Hai, kenalin nama aku Mai Syariah, biasa dipanggil Mai atau Ayah. Ya senyaman kalian aja memanggilnya apa. Aku berasal dari suku Bugis Bone, Sulawesi Selatan. Dan aku lahir pada tanggal 2 Juli 2002, Palembang. Ya kalau dipikir agak lucu aja, orang yang berasal dari Palembang menceritakan sedikit tentang kebudayaan suku Bugis. Bukan tanpa alasan, ayahku berasal dari suku Bugis Bone asli Sulawesi Selatan. Dan ibuku berasal dari suku Jawa. Dan di sini aku bakal ngebahas sedikit tentang kebudayaan Bugis. Kenapa harus suku Bugis? Menurut aku, suku Bugis itu adalah salah satu suku yang menarik perhatianku. Dari rumah adat, pakaian khas Bugis, dan kulinernya tentu. Tema aku kali ini adalah tentang aku dan budayaku, yang mana aku bakal ceritain sedikit tradisi suku Bugis. Oh iya, aku lupa kenalin, aku adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam cerita video aku kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Antar Budaya yang bertemakan Aku dan Budayaku. Baiklah, yang pertama aku bakal ceritain ke kalian tentang rumah adat suku Bugis Bone. Ini dia Bola Soba. Bola Soba yang artinya rumah persahabatan yang terletak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bangunan yang terletak di Jalan Laten Ritata, Watampone ini merupakan replika dari rumah kerajaan Bone yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Bone ke-30, Lapawawoi Karange Sigere sekitar tahun 1890-an. Bola Soba memiliki panjang 39,45 meter yang dari 4 bagian utama, yakni lego-lego atau teras sepanjang 5 meter, rumah induk sepanjang 21 meter, lari-larian atau selasar penghubung rumah induk dengan bagian belakang sepanjang 8,5 meter, serta bagian belakang yang diperuntukkan sebagai ruang dapur 4,3 meter. Sayangnya, pada Sabtu 20 Maret 2021, kami segenap keluarga besar suku Bugis Bone sedang berduka, yang dimana rumah yang menjadi kebanggaan kami terbakar. Bola Soba, bangunan yang berusia ratusan tahun kini tinggal puing. Selanjutnya tarian tradisional. Untuk tariannya di sini ada tari padupa, yang mana tarian ini akan ditujukan untuk memberi sambutan kepada tamu atau pejabat yang hadir dalam suatu acara. Padupa dibawakan oleh 7 orang. Tarian ini dapat pula ditarikan pada acara pernikahan dan pesta adat. Masyarakat Bugis Makassar percaya bahwa tarian padupa merupakan simbol dari penghormatan dan keterbukaan terhadap perubahan tanpa menghilangkan nilai estetika, moral, dan etika suku Bugis. Yang kedua ada tari Pakarena. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional yang dibawakan oleh perempuan yang mengisahkan sebuah mitos mengenai perpisahan penghuni Boting Langi yang artinya negeri kayangan dengan penghuni Lino atau bumi pada zaman dulu. Dalam tarian Pakarena digambarkan bahwa sebelum detik-detik perpisahan, Boting Langi mengajarkan penghuni Lino mengenai tata cara hidup bercocok tanam, berternak, hingga cara berburu. Tarian ini dipentaskan sebagai bentuk rasa syukur kepada penghuni Boting Langi. Suku Bugis juga memiliki alat musik tradisional yang cukup unik, yaitu ada kecapi, suling, ganrang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya baju adat suku Bugis Bone, sebut saja baju bodo. Baju bodo merupakan salah satu pakaian adat suku Bugis yang legendaris. Baju adat yang diperuntukkan untuk wanita yang kaya makna dan filosofi, bahkan diperkirakan sebagai pakaian tertua di dunia. Keberagaman Indonesia tidak hanya berasal dari budaya dan keseniannya saja, namun juga pakaian adat yang dikenakannya. Pakaian adat setiap daerah di Nusantara memiliki ciri khas serta keunikan masing-masing. Seperti salah satu pakaian adat tepatnya suku Bugis yang memiliki nama baju bodo. Pakaian adat bodo merupakan pakaian adat untuk perempuan suku Bugis dan juga dianggap sebagai pakaian adat yang tertua di dunia. Baju adat ini sendiri terbuat dari kain tenun yang sudah dikenal sejak abad ke-9 oleh masyarakat suku Bugis. Bentuk baju ini cukup sederhana, yaitu berbentuk segi empat yang lengannya pendek di atas siku. Dahulu baju bodo hanya digunakan pada acara penting saja seperti upacara pernikahan, namun kini ia juga digunakan sebagai busana untuk tradisional baik untuk perlombaan maupun penyambutan tamu. Dan yang terakhir, makanan tradisional khas suku Bugis yang wajib kalian coba.
Nasu liku, makanan khas Bone yang pertama yaitu nasu liku. Ya, nasu bukan nasi. Makanan khas Bone ini terkenal sebagai makanan yang wajib dinikmati saat berkunjung ke Bone. Nasu liku merupakan lauk di mana daging ayam kampung dibalut dengan rempah-rempah kuat berupa ketumbar, merica, dan lengkuas yang telah dirajang. Daging ayam kampung tersebut dicampur lalu diaduk dimasak selama beberapa jam. Yang kedua ada buras. Masih dari makanan khas Bone yang bercampur dengan kebudayaan dari Bugis, makanan ini bernama buras. Buras sekilas terlihat mirip dengan lontong. Bahannya terbuat dari beras, namun bentuknya memang sedikit berbeda, tekstur dan buras lebih halus. Lalu buras dibalut dengan daun pisang muda. Setelah itu agar semakin nikmat, buras disajikan dengan campuran bumbu kelapa kering, gula, garam, dan cabai. Yang ketiga ada tumbu atau langka. Tumbu atau langka merupakan makanan khas Bone yang terbuat dari beras ketan dan santan. Mirip seperti buras, tumbu juga dibungkus dengan daun pisang. Dinamai tumbu karena ketika beras ketan dimasukkan ke dalam daun pisang dengan cara tumbuk agar padat. Tumbu hampir selalu menjadi makanan paling dicari saat lebaran maupun acara selamatan atau hari besar lainnya. Paling cocok dimakan bersama tape dan nasu liku. Ya, demikianlah sedikit cerita singkat kebudayaan suku Bugis. Pesan aku cuma satu, kita sebagai anak penerus bangsa harus bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki, agar generasi dan anak cucu kita nanti tahu akan sejarah kebudayaan dan suku kita yang begitu beragam. Oh iya, satu lagi, sebelum video ini berakhir jangan lupa di like dan komen ya guys, biar kita tahu kalian berasal dari suku apa. Baiklah, saya Masyaria dengan NIM 2030701122 dari kelas Ilmu Komunikasi. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.